kita akan membahas tentang pembuatan tabel dan grafik. Biasanya tabel dan grafik ini akan digunakan saat kita akan membuat presentasi laporan dari kegiatan atau praktikum atau dari penelitian. Lihat cara-caranya. Untuk membuat tabel itu bisa dengan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan klik icon insert tabel yang ada pada slide. Model seperti ini ada di tengah slide. Kemudian tentukan ukuran tabel. Dan cara yang kedua yaitu melalui menu insert. Dan di sini ada tabel. Kita bisa menggunakan ini. Sekarang kita akan coba membuat tabel. Oke, kita akan menggunakan cara yang pertama. Insert tabel ada di tengah slide. Kita klik. Sini ukurannya. Kita coba ukuran 4 kolom, 4 baris. Seperti ini. Ini cara pertama. Cara yang kedua, insert. Kemudian di sini ada tabel dan bisa insert tabel. Hasilnya sama seperti tadi. 4 Oke. Atau yang berikutnya juga bisa dengan insert tabel. Di sini kita bisa langsung seleksi, misalkan ingin 4 kali 4 seperti itu. Sampai sini cukup jelas. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mengedit tabel tersebut? Contohnya, misalkan saja kita ingin melakukan merge atau menggabungkan beberapa sel. Contohnya ini 2 sel. Dan masuk di sini layout. Di sini ada merge. Sudah digabungkan seperti ini. Atau 2 ini kita merge. Seperti ini. Jika kita ingin menambahkan kolom, kita seleksi kolomnya. Kita lihat di sini. Dia akan disisipkan di kanan atau di kiri dari sel yang kita blok. Misalkan ingin di kanan, akan muncul seperti ini. Atau jika ingin menambahkan baris, seperti ini. Apakah ingin di bawah atau di atas dari sel yang kita seleksi? Contohnya misalkan di sini kita kan 89. Kita lihat di sini, misalkan below berarti di bawahnya. Jika ingin di atasnya kita above. Seperti ini. Cukup mudah. Kita lanjutkan. Kita misalkan tidak memerlukan ini atau ingin menghapus, sama seperti tadi caranya. Kita seleksi. Jika ingin dengan satu kali klik, boleh menggunakan tombol shift dan seleksi. Kemudian kita hapus, delete kolom. Misalkan seperti itu. Bagaimana caranya supaya dia ada di tengah? Kita pilih ini, line, kemudian
pilih center, dia akan ada di tengah slide. Oke, sekarang kita akan coba mengisi, misalkan di sini nomor, kita akan mengisikan peminatan bahasa. Ini misalkan siswa laki-laki, siswa perempuan. Nah, karena ini sedikit berbeda, kita bisa samakan. Di sini ada desain. Nah, ini kita akan samakan. Nah, misalkan seperti ini. Warna sudah sama, tapi kita lihat di sini ukuran bordernya berbeda. Kita atur. Di sini ada ukuran dari bordernya untuk bawah. Sepertinya kita lihat lebih tebal. Kemudian di sini kita lihat garisnya putih. Jadi silakan di sini kita pilih dengan putih. Jika sudah, kita lihat model bordernya itu ada di bawah, berarti kita pilih yang button untuk bagian border bawah. Ini seperti itu, kita lihat sudah kelihatan. Kemudian kita lakukan untuk yang kiri, ini lebih tipis, kita pilih satu, kita ambil sebelah kiri, left, dan bagian atas top. Sudah selesai. Tinggal kita menyamakan huruf dengan putih. Ada lagi yang belum? Oke, kita tebalkan. Seperti ini. Kemudian kita akan coba menengahkan sini, tengah. Nah, bagaimana dengan dua yang ini? Kita lihat di sini ada alignment. Ini adalah, kita lihat center secara vertikal. Jadi kita pilih yang ini. Sementara ini yang secara horizontal. Sudah jadi? Oke. Sekarang kita coba di sini nomor 1, 2. Minatan bahasa, misalkan saja di sini bahasa Inggris. Mungkin di sini Jerman. Mandarin. Oke. Kan sama seperti tadi, misalkan ini untuk perempuan 50, Jerman di sini mungkin 30, ini misalkan saja seperti ini. Oke, kita bisa seperti tadi, kalau ingin di tengah ini juga cukup mudah. Kita akan lanjutkan dengan pembuatan grafik. Kita lihat di sini
Cara membuat grafik juga ada dua cara, sama seperti tadi. Kita bisa menggunakan icon yang ada di slide, icon insert chart di sini. Kemudian kita akan diminta untuk memilih tipe grafik. Kemudian kita akan diminta juga mengisikan data pada tabel di Microsoft PowerPoint. Ini yang bersama seperti Microsoft Excel yang sudah dipelajari. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan menu insert, kemudian memilih chart. Langkah selanjutnya sama seperti tadi. Sekarang kita akan coba. Chart. Kemudian misalkan kita ingin memilih pie 3 dimensi. Oke. Model seperti ini. Jika data yang tadi kita akan kopikan, kita kopikan ini. Kita kopikan di sini. Oke. Kalau kita lihat di sini, hasilnya akan kelihatan besar. Sementara tidak apa-apa. Hasilnya akan seperti ini. Bagaimana supaya dia bisa lebih baik? Nah, kita perhatikan. Kita lihat di sini. Data kita akan edit dahulu. Ini supaya terlihat lebih baik, ukurannya kita atur. Ini juga kita akan ganti misalkan seperti tadi. Ini nah, jika sudah, kita harus memilih atau seleksi data untuk bagian ini karena kita lihat di sini untuk grafik dengan tipe pie itu hanya ada 2 kolom yang harus dipilih. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah bisa bahasa Inggris, kemudian yang ini laki-laki. Kita boleh oke. Ini sudah otomatis ada. Kemudian perhatikan di sini kita harus menampilkan nilai dari jumlah. Misalkan ingin persentasenya. Kita lihat di sini, pilih edit chart. Adalah label. Nah, lihat di sini kita ingin meletakkan di mana angkanya. Nah, sudah terlihat seperti ini. Jadi datanya sudah terlihat di sini. Oke. Sini sudah ada. Perhatikan di sini. Jika kita ingin mengubah model dari datanya, ini adalah jumlah yang tadi kita letakkan atau kita inputkan. Nah, misalkan ingin persentase, kita tinggal hilangkan saja seperti ini. Sini kita bisa juga memperbesar atau mengganti warnanya. Ukurannya bisa kita perbesar seperti ini agar nilainya terlihat.
Ini adalah legend, ini juga bisa kita atur ukurannya dengan memperbesar. Nah, di sini posisi ingin diletakkan di mana legendnya. Seperti ini. Kemudian untuk di atas ini adalah judul. Kita bisa ganti. Misalkan saja grafik peminatan. Misalkan seperti ini. Sudah jadi. Bagaimana jika ingin data siswa perempuan? Supaya mudah, kita copy slide-nya, copy paste. Kita akan tinggal mengganti data yang kita seleksi. Jika ingin menggunakan edit data yang tadi, juga bisa. Di Excel, ini sama saja. Yang tadi, nah ini belum disimpan, kita simpan lebih dahulu. Sudah. Ini kita akan ganti. Sini kita blok bagian ini dan kita blok bagian perempuan dengan menggunakan tombol kontrol, kemudian blok bagian perempuan seperti ini. Nilai sudah otomatis berubah, kita tinggal ganti saja perempuan. Oke. Sudah selesai untuk pembuatan tabel dan grafik. Semoga ini bisa digunakan untuk mempresentasikan data-data hasil dari penelitian. Terima kasih.